Selamat siang, ketemu lagi dengan saya di channel Alam Bali yang akan memberikan informasi tempat-tempat wisata, adat budaya, kuliner, dan semua yang seru tentang Bali. Kali ini saya berada di Denpasar dan akan mengajak kalian motovlog ke daerah dingin yang berada di Bali. Jadi tour kali ini akan menceritakan perjalanan saya dari Denpasar menuju Bedugul dengan melewati jalur alternatif yang menawarkan pesona hamparan pemandangan alam Bali dan melewati persawahan serta rumah-rumah penduduk yang sangat menakjubkan. Lalu seperti apa indahnya perjalanan menuju ke Bedugul Bali ini? Ikuti terus perjalanan saya. Perjalanan ini saya mulai dari Denpasar, tepatnya dari Jalan Gatot Subroto Barat, melewati Jalan Kebo Iwe ke utara. Namun video ini saya ambil setibanya saya di daerah Sembidi. Di depan ada pertigaan, jadi kita belok kiri menuju arah Bedugul dan Singaraja, serta ini adalah sudah jalan utama. Ini adalah jalan provinsi yang menghubungkan Denpasar. Ini adalah jalan provinsi dan jalan utama Denpasar Bedugul. Jadi jalannya besar dan agak ramai situasi di jalannya, jadi harus hati-hati dan tetap waspada. Ini di depan sebelah kiri kita lihat pintu gerbang Puspem atau pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Kantor-kantor pemerintahan ini dijadikan satu pintu, yaitu pusat pemerintahan yang bertujuan untuk memudahkan kita jika ingin mengurus surat-surat. Perlu kita ketahui bersama, Kabupaten Badung ini merupakan kabupaten yang paling banyak mempunyai objek wisata terkenal di Bali seperti Uluwatu, Pandawa, Jimbaran, Nusa Dua, Tanjung Benua, Kuta, Seminyak, Legian, dan masih banyak lagi. Jadi tidak heran lagi kalau Badung ini menjadi kabupaten yang terkaya di Bali. Badung ini merupakan salah satu kabupaten di Bali yang hampir seluruh jalannya semuanya bagus, tidak ada yang lubang. Bahkan beberapa kabupaten di Bali disupport dana untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dari Kabupaten Badung ini. Namun untuk saat ini karena situasi pandemi, jadi Badung masih terpuruk. Pendapatannya menurun drastis hampir 90%. Semoga saja pandemi ini segera selesai dan Badung dan Bali bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Di sebelah kiri ini kita lihat masih ada persawahan yang luas dan ditanamin padi sedang mulai menguning, menambah indahnya panorama pemandangan alam yang berada di Bali. Untuk menemani perjalanan kita kali ini, saat ini saya mau mampir ke pom bensin sebentar untuk mengisi BBM. Oke, lanjut perjalanan. Jadi jalan ini merupakan jalan provinsi
kondisi yang menghubungkan Denpasar Gilimanuk. Jadi jalan ini juga jalan menuju penyeberangan Gilimanuk Ketapang untuk menuju ke Jawa. Jalan ini juga banyak truk-truk besar atau fuso dari Surabaya menuju Lombok atau NTT yang bawa ekspedisi. Jadi saat ini banyak kapal-kapal Surabaya Ketapang Banyuwangi menuju Lembar Lombok. Jika biasanya kita kalau ingin ke Bedugul belok kiri, maka saat ini saya ingin jalur alternatif, yaitu lurus. Di lampu merah ini lurus, kita akan melewati hamparan pesawahan yang luas dengan pemandangan alam yang indah. Jadi kita akan melewati Jalan Lukluk, Penarungan, dan Bahe untuk nanti bisa sampai di Bedugul. Jalan ini namanya Jalan Lukluk. Jadi Lukluk ini masih masuk Kabupaten Badung. Ini merupakan sebuah kelurahan Lukluk. Jadi dia memiliki 3 desa adat, yaitu Desa Adat Lukluk, Desa Adat Anggunan, dan Desa Adat Perang. Tanah di daerah Lukluk dan sekitarnya ini merupakan tanah yang sangat produktif. Jadi banyak masyarakatnya yang menggarap lahan-lahan mereka dengan menanam padi dan palawija serta beberapa bunga untuk keperluan sembahyang Hindu Bali. Ini adalah merupakan jalan perkampungan yang suasananya masih begitu asri. Selain sektor pariwisata, masyarakat di sini juga kebanyakan adalah petani dan peternak serta berkebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan desa yang sangat dinamis. Suasana perkampungan memang memiliki daya tarik tersendiri meskipun jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, namun banyak perkampungan justru didatangin oleh orang-orang kota dan metropolitan. Hal ini karena kondisi alam yang masih asri dan banyak pepohonan hijau serta udara yang masih segar. Kondisi udara di perkampungan juga rata-rata masih sejuk. Selain itu, masyarakat perkampungan juga ramah dan hangat serta gadis-gadis desa yang cantik dan mempesona menambah keindahan serta suasana kampung rata-rata masih damai dan nyaman. Ini adalah suasana persawahan indah dengan udara yang masih bersih, jalannya bagus tanpa macet. Jadi saya kalau ke Bedugul paling senang lewat jalan ini. Sayangnya lahan ini habis panen padi, jadi pemandangan kurang hijau, namun tetap indah. Pemandangan sawah ini memang merupakan suatu magnet tersendiri bagi orang-orang kota. Jadi mereka sangat senang kondisi kampung seperti ini. Rumah-rumah yang sederhana memang tidak semegah dengan rumah yang berada di kota, tapi suasana sekitarnya lebih menyejukkan dan lebih nyaman. Jadi bagi kalian yang memiliki kampung halaman, maka bersyukurlah, tentunya bisa merasakan perbedaan antara hidup di kota besar dan di kampung seperti ini. Atau buat kalian yang masih mempunyai saudara, kakek, nenek, ataupun orang tua di kampung, pastinya tahu seperti apa sih beda rumah di desa dan di kota. Rumah sederhana di kampung tentunya berbeda jauh dengan rumah yang berada di kawasan perkotaan. Jadi rumah-rumah penduduk di desa ini juga
tidak ada klaster-klaster seperti yang berada di kota besar. Bentuk hunian di kampung juga biasanya sederhana dan mempunyai ciri khas seperti yang kita lihat di sepanjang perjalanan ini. Biasanya rumah-rumah di kampung begini jarang ada yang bertingkat, dan kalaupun ada hanya 1-2 karena mereka masih mempunyai lahan yang cukup luas. Serta rumah-rumah tidak ada yang berbakar tinggi-tinggi, berbakar beton, dan mereka biasanya memiliki halaman yang luas. Di depan ada pertigaan, kita belok kanan untuk menuju arah Penarungan dan melihat suasana sekitar Penarungan lagi seperti apa, kita lihat bersama. Ya, saat ini kita sudah memasuki desa Penarungan. Penarungan ini merupakan desa yang mempunyai banyak potensi, diantaranya pertanian dan peternakan. Air yang sangat melimpah di sini menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakat yang bertani, berkebun maupun beternak. Dan walaupun di desa, namun jalan-jalan di sepanjang Penarungan ini halus banget seperti kita lihat bersama. Jalannya sangat halus, hot mix, hampir tidak ada jalan yang rusak sedikit pun. Dan di sepanjang kiri kanan jalan juga sudah dipaving untuk pejalan kaki, dan di bawah paving adalah drainase untuk jalan air saat musim hujan tiba. Sepanjang jalan Penarungan ini kita bisa melihat rumah-rumah penduduk yang tertata rapi, dan di setiap rumah penduduk ini kita lihat kiri kanan ini adalah rumah-rumah penduduk yang asli, jadi rumah tua. Jadi ini bisa kita lihat dari bentuk rumahnya serta pekarangannya yang masih luas. Salah satu alasan suka lewat di jalan alternatif ini kalau ke Bedugul yaitu saya suka melihat bangunan rumah-rumah Bali, rumah tradisional yang sangat kental dengan nilai-nilai Hindu. Jadi beragam keunikan dari sisi arsitektural dan ataupun aspek filosofis yang terkandung membuat rumah adat Bali ini menarik bagi saya. Selain dari itu, arsitektur Bali juga sangat dipengaruhi oleh tradisi agama Hindu dan unsur Jawa kuno. Oleh karena itu, rumah adat Bali ini biasanya menggunakan beberapa bahan seperti atap jerami, kayu kelapa, bambu, kayu jati, batu, dan bata merah. Filosofi masyarakat Bali sendiri, kedinamisan di dalam hidup akan tercapai bila ada harmonisasi antara 3 aspek penting, yaitu palemahan, pawungan, serta barahyangan. Maka dari itu pembangunan rumah di Bali harus meliputi aspek tersebut yang dikenal dengan Trihita Karana. Jadi umumnya arsitektur rumah adat Bali didominasi dengan hiasan seperti ukiran, peralatan, dan pemberian warna ragam hias rumah tradisional. Asal Bali juga mengandung arti tertentu untuk mengungkapkan keindahan simbol serta penyampaian komunikasi. Saat ini kita sudah tiba di Desa Bahe yang masih masuk Kecamatan Mengwi juga. Jadi Kabupaten Badung ini memanjang dari mulai Nusa Dua di Bali bagian selatan sana sampai ke daerah Pitang Plage yang berbatasan dengan Kabupaten Kintamani yang berada di sebelah utara. Mengwi ini juga ada objek wisata yang terkenal, itu berada di sebelah kiri kita, yaitu Pura Taman Ayun yang letaknya mungkin sekitar 3 kiloan dari sini. Jadi sedikit cerita tentang Pura Taman Ayun. Ini adalah merupakan objek wisata yang lumayan terkenal di Bali. Jadi
Jadi tempat wisata ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Jadi pesonanya berasal dari kolam yang mengelilingi komplek bangunan pura dan berada di atas lahan seluas 4 hektar. Wisata Pura Taman Ayun ini lebih disukai di kalangan wisatawan Eropa. Jadi mereka lebih suka mengenal detail-detail sejarah Bali ataupun bangunan-bangunan yang berada di Bali. Namun tidak sedikit juga wisatawan yang berasal dari Cina maupun domestik. Jadi memang tempat wisata Pura Taman Ayun ini sangat ramai dikunjungin dan setiap tahunnya meningkat tingkat kunjungan wisatawannya. Oke, kali ini sudah sampai di pertigaan Jalan Raya Bedugul Denpasar. Jadi jalan ini merupakan jalan utama menuju ke Bedugul, Singaraja, dan Denpasar. Karena jalan utama, jadi jalan ini lebar dan sedikit ramai. Kita bisa agak ngebut, namun jalannya menanjak. Walaupun lurus, menanjak terus sampai nanti tiba di Bedugul. Karena Bedugul adalah daerah dingin dan merupakan daerah ketinggian sekitar 1.250 meter di atas permukaan laut. Jadi Bedugul merupakan daerah yang dingin dan jalannya akan terus menanjak. Sedikit informasi bagi kalian yang ingin ke Bedugul, karena tempatnya begitu dingin, jadi jangan lupa membawa jaket. Dan jalan ini berkelok-kelok, mungkin yang suka mabuk bisa beli antangin atau sejenisnya agar tidak mabuk di jalan. Serta yang paling penting adalah berhati-hati di jalan, serta istirahat jika mengantuk atau terasa lelah, agar perjalanan selamat sampai dengan tujuan. Seputar jalan ini walaupun sudah masuk jalan utama, namun pemandangannya masih hampir sama dengan jalan yang di Penarungan tadi, yaitu masih banyak sawah, masih banyak rumah-rumah penduduk yang bernuansa adat Bali, serta kehidupan penduduknya yang masih asri di kampung, jauh dari perkotaan dan jauh dari macet. Di sini kalian bisa menikmati indahnya pepohonan dan indahnya padi, serta indahnya pepohonan kelapa yang ditanam berjajar, merupakan keindahan tersendiri. Jadi bagi saya ini adalah sebuah anugerah yang sangat indah dari Tuhan untuk kita nikmati dan kita syukuri bersama.
Sepanjang jalan ini terlihat sangat lancar ya, jadi tidak ada kendala. Kita bersyukur berjalannya dilancarkan. Ini adalah sebuah daerah yang bernama Pererenan. Di Pererenan ini sudah banyak kita jumpai restoran-restoran besar seperti Warung Mina dan resto yang lainnya. Jadi kalian bisa istirahat jika merasa lelah atau capek, agar nanti perjalanannya bisa lancar kembali. Dan sebentar lagi kita akan tiba di Luwus, sebuah desa yang sudah ramai karena ada berdiri toko joker pusat oleh-oleh Bali yang sangat terkenal, dan di pinggir kiri kanan juga banyak masyarakat ataupun penduduk yang berdagang buah dan berdagang. Jadi seperti kita lihat bersama, sepanjang jalan Bedugul ini juga sudah banyak berdiri warung makan, rumah makan, ataupun rest area. Dan jika kalian ingin beristirahat ataupun minum kopi, bisa istirahat di sepanjang jalan ini. Jadi sebagai informasi, perjalanan Denpasar Bedugul ini memerlukan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Di sepanjang jalan kalian bisa menikmati indahnya suasana desa, indahnya pemandangan, serta kearifan lokal penduduk asli yang berada di sepanjang jalan ini. Untuk kalian yang suka berfoto-foto atau bikin video, kalian bisa berhenti jika ada spot-spot yang bagus di pinggir sawah atau di pinggir jalan yang masih merupakan pesawahan. Mungkin ada beberapa pohon kelapa yang sangat bagus, bisa kalian ambil, ataupun rumah-rumah penduduk bisa kalian foto dari luar ataupun dibikin video sebagai kenang-kenangan, agar suatu saat bisa kalian buka kenangan itu yang begitu indah. Perjalanan masih terus menanjak, jadi ini tidak ada turun-turunnya, jadi terus menanjak sampai tiba di Bedugul. Jadi harus tetap hati-hati dalam berkendara. Jadi intinya kita harus tetap enjoy dan selalu berhati-hati agar selamat sampai ke tujuan destinasi wisata yang ingin kita tuju. Dan di sebelah kiri kanan sepanjang jalan ini juga banyak objek-objek wisata seperti rumah coklat dan herboris atau Secret Garden.
sebelah kiri kanan juga banyak penduduk yang berdagang ataupun berjualan buah-buahan. Di sini terkenalnya nangka dan durian. Jadi jika kalian suka dengan buah-buah tersebut, kalian bisa minggir, tawar-menawar, serta menikmati buah-buah yang berasal dari asli desa Luwus ini. Sekarang kita sudah berada di daerah Luwus. Jadi Luwus ini merupakan suatu desa yang lumayan terkenal karena Luwus ini merupakan salah satu daerah yang lumayan cukup terkenal karena di sini berdiri pusat oleh-oleh yang sangat terkenal, yaitu Joger. Joger ini terkenal dengan jargonnya, yaitu pusat tolah-toleh di Bali atau pabrik kata-kata. Jadi penjualan kaos dengan kata-kata yang lucu dan berbagai macam oleh-oleh lainnya. Namun karena saat ini masih pandemi COVID, jadi Joger yang berada di Luwus ini masih tutup. Dan jika kalian ingin ke Joger, bisa datang ke Joger yang berada di Jalan Raya Kute. Luwus ini hawanya sudah agak dingin, banyak pohon durian yang ada di daerah ini, dan jika musim durian sudah tiba, maka di pinggir jalan sepanjang jalan ini banyak masyarakat yang menjajakan buah seperti durian, buah nangka, manggis, dan buah-buah yang lain banyak berada di sepanjang jalan ini.
sudah masuk ke daerah Baturiti yang merupakan Kabupaten Tabanan. Daerah ini sudah mulai terasa dingin. Baturiti merupakan salah satu sentral sayur mayur yang berada di Bali. Jadi daerah dingin ini memang penghasil sayur mayur seperti kol, wortel, sawi, tomat, dan lain sebagainya. Kalian bisa membeli sayuran di pinggir jalan yang banyak dijajakan oleh masyarakat, dan jika ingin dipakai masak di rumah atau sekedar oleh-oleh untuk keluarga yang berada di Denpasar terutama. Jadi Kecamatan Baturiti ini merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Tabanan, dan Baturiti ini merupakan desa agraris di mana sebagian keluarga atau masih banyak penduduk yang masih menekuni sektor informal, khususnya perkebunan dan pertanian. Ini jalan sudah mulai berkabut dan mulai berkelok-kelok. Kita harus tetap hati-hati dan fokus dalam berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini saya sudah mulai agak kedinginan, jadi AC mulai kita matikan dulu sebentar untuk menikmati udara dari luar. Udara yang bercampur dengan kabut ini sangat segar dan tentu bisa merefresh pikiran kita yang saat ini lagi sibuk dengan berbagai macam pekerjaan. Inilah keindahan salah satu desa di Baturiti ini, yaitu perjalanan untuk mengunjungi objek wisata Bedugul, dan sebentar lagi kita akan sampai di objek wisata yang mau kita tuju. Adalah PI Bedugul. PI Bedugul ini merupakan sebuah hotel dan taman rekreasi yang terbengkalai, dan menurut cerita sekarang hotel ini menjadi hotel yang paling angker di Bali. Oh ya, saya udah buat video tentang PI Bedugul ini, linknya nanti saya taruh di deskripsi jika kalian ingin menonton videonya.
jalan sudah mulai berkelok-kelok dan kabut sudah mulai tebal. Jadi kalian lebih berhati-hati dalam berkendara karena jarak pandang hanya sekitar 100 meter saja. Oh ya, saat tadi saya berangkat dari Denpasar sekitar jam 12 siang dan sampai di sini sekitar pukul 1:15. Jadi sekitar 15 menit lagi kita sudah sampai di Bedugul. Jadi perjalanan Denpasar Bedugul via jalan alternatif Penarungan tadi yang kita lewatin membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Hampir sama jika kita memakai jalan Denpasar Bedugul, yaitu jalan utama yang melewati Benggit dan Mungwi. Yang membedakan adalah suasana dan perjalanan yang sepi serta melewati banyak area persawahan serta perkampungan. Kita lihat bersama di pinggir jalan kiri kanan sudah berdiri banyak resto ataupun tempat istirahat untuk meminum kopi sambil menikmati suasana sejuknya udara pegunungan. Kalian bisa nyantai di sini untuk berfoto ataupun minum minuman panas untuk menghangatkan badan. Saat ini kita melewati shortcut titik 3. Jadi shortcut ini adalah jalan pintas yang baru saja selesai dibangun tahun kemarin, yaitu tahun 2020. Jalan titik shortcut ini mempunyai titik sampai dengan 6 dan saat ini dilanjutkan shortcut titik 7 sampai 8 yang ditargetkan rampung tahun ini. Jadi 2021 ini rencananya sudah selesai titik shortcut 78. Jalan shortcut ini sangat membantu masyarakat yang melintas dari Singaraja menuju Bedugul dan Denpasar untuk memangkas waktu dan jarak tempuh menjadi lebih mudah dan singkat tanpa harus berkelok-kelok. Sebagai info tambahan untuk kalian, Bedugul ini bukan hanya ulun danu ataupun danaunya saja yang terkenal, jadi ada banyak di seputaran ini. Salah satunya yaitu ada Botanical Garden atau Kebun Raya Eka Karya. Kemudian ada Danau Tamblingan, Danau Buyan, ada Puncak Wanagiri, dan masih banyak lagi seperti air terjun Git-Git. Bedugul ini merupakan salah satu pusat kemah yang berada di Bali. Jadi jika kalian ingin berkemah atau camp di daerah Bedugul, banyak sekali terdapat camp-camp yang menyewakan tenda ataupun menyewakan tempat camping di pinggir danau.
Itu informasi jika kalian ingin explore lebih dalam lagi tentang Bedugul. Ini di sepanjang perjalanan kita lihat semakin berkabut, kabutnya semakin tebal dan jalannya berliku serta naik. Jadi kita harus hati-hati dalam berkendara agar selamat sampai tujuan. Oke, kali ini kita sudah berada di Pasar Oleh-oleh Bedugul atau Pasar Candi Kuning. Pasar ini menjadi pusat oleh-oleh bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Masyarakat di sini menjajakan hasil kebun seperti sayur, stroberi, jagung rebus, kacang rebus, dan hasil bumi lainnya. Jadi kalian tidak perlu ragu ataupun takut dengan harga-harga yang ditawarkan di sini. Harganya semua untuk lokal, harga domestik, jadi tidak terlalu mahal dan tidak menguras kantong. Di daerah Bedugul ini juga termasuk fasilitasnya lengkap. Jadi jika kalian ingin menginap di sini juga tersedia beberapa hotel ataupun villa dan restoran ataupun ATM juga tersedia. Jadi kalian tidak perlu ragu untuk menginap di Bedugul ini. Dan di depan kita sudah lihat Danau Beratan yang merupakan objek wisata utama yang berada di Bedugul ini. Jadi inilah akhir dari tujuan kita. Sudah sampai di Ulun Danu Bedugul atau Danau Beratan Bedugul namanya. Di sepanjang jalan sebelah kanan ini kita lihat banyak berjejer para pedagang yang menjajakan bakso ataupun stroberi dan masakan lainnya. Jadi kalian juga bisa istirahat di sini. Dan jika kalian muslim mungkin bisa sholat di depan sebelah kiri ada masjid besar. Kalian bisa sholat sambil menikmati indahnya pemandangan dari atas masjid. Ini ada dua tangga, yaitu di sebelah selatan bisa masuk masjid. Namun jika kalian ingin parkir bisa masuk lewat pintu sebelah utara. Ini adalah tempat parkirnya. Kalian bisa parkir di sini lalu naik tangga untuk menuju ke masjid. Dan kita sudah sampai di Bedugul dengan selamat. Oke, untuk objek wisata Ulun Danu Beratan Bedugul akan saya buatkan videonya di lain waktu. Untuk itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.